Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Nurdiani Syarahmasari dalam program Infokus, informasi seputar kampus spesial bincang interaktif bersama Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Pemirsa, pada tanggal 24 Desember 2018, Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Suparto dilantik langsung oleh Rektor UIN Jakarta atas nama Menteri Agama. Selama masa menjabat periode 2019 hingga 2023, banyak prestasi yang telah diraih oleh Bapak Dekan yang sejalan dengan visi misinya, seperti revitalisasi studio DNK TV, RDK FM, Taman Dakwah, serta fasilitas lainnya. Lantas apakah semua program kerja atau visi misi selama Bapak Dekan menjabat sepenuhnya terrealisasikan dengan baik? Untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan yang telah dicapai oleh Pak Dekan, untuk itu mari kita bincang interaktif bersama Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio DNK TV, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Anda gimana? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, Bapak. Sebagaimana yang kita ketahui kan masa jabatan Bapak selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi akan segera berakhir ya, Pak, 1 tahun lagi. Dan saya ingin flashback ke program Infokus Bincang Interaktif 3 tahun yang lalu, yang mana Bapak sempat mengatakan visi dan misi Bapak tidak jauh berbeda dengan visi dan misi universitas. Serta Bapak juga sempat mengatakan ingin melakukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan kehidupan dan peradaban untuk Fakultas Dakwah, serta membangun learning community gitu Pak di Fakultas Dakwah. Saya ingin tahu nih Pak, dan tentunya pemirsa DNK TV juga ingin mengetahui apakah visi misi yang Bapak bawa itu sudah terrealisasikan dengan baik sampai saat ini, Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pemirsa Infokus. Bahwa tidak terasa, hampir 4 tahun saya menjabat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan di tahun 2022, di bulan ini, akhir November, mendekati Desember, perasaan saya itu semakin senang, ya, karena saya bisa mengakhiri jabatan dengan bertanggungjawaban bahwa saya sudah membangun komitmen terkait dengan apa yang pernah saya sampaikan di acara Infokus mungkin 3 tahun yang lalu, ya, bahwa saya ingin membangun learning community. Jadi learning community itu masyarakat belajar. Oleh karena itu tidak mungkin learning community itu muncul begitu saja tanpa komitmen-komitmen dari seluruh sivitas akademika, dosen dan mahasiswa, dan juga pengelola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam hal ini adalah mulai dari dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, kepala laboratorium, kemudian kabak dan subkoordinator, serta staf-staf yang bekerja di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi kita bangun the whole community as family, bahwa komunitas yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah keluarga yang saling bergandeng tangan, yang saling membantu, yang saling melengkapi, yang saling mendukung, mendorong satu sama lain demi sebuah kemajuan, demi sebuah perbaikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, Bapak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwasanya learning community itu bagian juga dari the whole of family. Bagaimana cara Bapak menjadikan sivitas akademika ini menjadi keluarga begitu Pak. Yeah. Dan tentunya untuk menjadikan itu semua banyak sekali hambatan dan tantangannya Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan kepada pemirsa DNK TV apa saja tantangan Bapak dalam menciptakan the whole of family di Fakultas Dakwah sendiri. Oke, ya, tantangan kita adalah kita berangkat dengan sebuah niat bahwa ketika menjabat maka harus memiliki visi perbaikan. Maka di awal saya diangkat sebagai dekan, maka saya mengidentifikasi kira-kira masalah-masalah yang dihadapi oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi apa. Lalu peluang-peluang apa yang mungkin kita kreasi dan kita raih
untuk sebuah kemajuan dan perbaikan. Maka dulu ketika diwawancara oleh Infocus, saya ingat komitmen saya adalah memperbaiki fasilitas bagi mahasiswa supaya lingkungan belajar itu kondusif, supaya kompetensi pada sisi sikap, pengetahuan, keterampilan itu kemudian berkembang dengan baik. Maka pertama adalah saya ingin ada suasana kondusif, bahwa ketika masuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mahasiswa dan dosen itu nyaman. Itu yang terpenting. Maka kemudian kita perbaiki ruang dosen, kita perbaiki ruang prodi, program studi, lalu kita perbaiki ruang konseling, ya, kita perbaiki, tambahkan lagi ruang-ruang biar mahasiswa bisa duduk nyaman, ya. Kita sediakan kursi hasil sumbangan dari alumni, sehingga ketika mereka sudah di luar kelas atau lagi menunggu jam pembelajaran, mereka bisa duduk berdiskusi dengan kawan-kawan. Lalu kemudian kita perbaiki taman, biar kemudian mahasiswa bisa duduk dengan nyaman dan sekaligus bisa mengabadikan momen-momen penting. Alhamdulillah kemarin kan kawan bisa lihat ya, beberapa lembaga, beberapa fakultas itu datang ke sini dan kesan mereka sangat baik. Apalagi teman-teman DNK menyambut mereka dengan sangat hangat ya ketika mereka berkunjung ke fasilitas-fasilitas ini. Dan itu diantara fasilitas pendukung untuk membangun learning community yang kita merangkul perkembangan pengetahuan dan teknologi, tapi juga kita merangkul perkembangan seni. Maka di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berkembang seni musik yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kontras, ya, dengan akustiknya. Sekarang kita sudah punya seni hadroh, seni gambus. Yang saya berharap ya mereka tidak hanya berkiprah di acara-acara kampus, tapi mereka bisa berkiprah di acara-acara luar kampus. Komitmen fakultas dari jajaran pimpinan Prodi, Kaprodi, Sekprodi, Dekanat dan administrasi itu diantaranya kita bangun satu ruang kantor untuk organisasi mahasiswa, satu fasilitas yang insya Allah ya mendukung bagaimana kematangan organisasi itu dibangun. Karena Indonesia itu butuh leader, butuh pemimpin. Maka organisasi adalah wadah di mana leadership atau kepemimpinan itu dibangun. Karakter untuk menjadi pemimpin ya dengan haru biru pengalamannya itu dibangun melalui organisasi mahasiswa. Maka Ruang Ormawa adalah satu kebanggaan yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tidak hanya itu, kita juga sediakan dana untuk HMPS, ya, DEMA, SEMA, LSO untuk mengadakan kegiatan, baik yang sifatnya akademik seperti seminar nasional, atau pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, ataupun kemudian kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti bakti sosial, atau apa saja yang menurut kalian adalah relevan dan menyambung antara kampus dan masyarakat. Kampus bukanlah menara gading, kampus bukanlah tempat kaum elit, tapi kampus adalah tempat di mana kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang kembali lagi ke masyarakat. Indonesia bisa dahsyat, Indonesia bisa hebat ketika kampus merespon kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat. Itulah pemirsa, banyak sekali perjuangan-perjuangan Bapak Dekan beserta jajarannya tentunya dalam membangun learning community di kalangan sivitas akademika Fakultas Dakwah, yang mana semua itu dilakukan untuk membangun produktivitas mahasiswa baik dari segi akademik maupun non-akademik. Ya, Bapak. Selain itu, Pak, saya ingin menanyakan suatu hal yang tentunya juga ini menjadi pertanyaan para pemirsa DNK TV terkait dengan kira-kira hal terberat apa sih, Pak, menjadi seorang dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama ini Bapak rasakan? Oke, hal terberat bagi saya adalah jabatan ini harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tidak ada yang kemudian Allah kasih amanah bagi saya, kecuali saya berusaha sebaik-baiknya. Ya, tentu banyak kekurangan. Rencana-rencana tentu banyak yang belum terlaksana. Seperti perbaikan-perbaikan teater, ya. Lalu kemudian rencana membuat studio musik di lantai 7, ya.
lalu kemudian memiliki laboratorium, ya, konseling untuk beberapa prodi lain, dan banyak hal. Dan juga bertambahnya program studi seperti S1 Manajemen Haji dan Umroh, lalu kemudian program studi S3 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu diantara mimpi-mimpi yang belum tercapai. Saya berharap bahwa ke depan pimpinan baru akan bisa merealisasikan mimpi-mimpi itu secara terencana, terukur, dan kemudian konkret. Di dalam menata fakultas itu ada dua pilar utama, yaitu tata kelola dan tata pamong. Tata kelola itu manajerial, tata pamong adalah leadership. Manajerial itu adalah seni untuk membagi tugas kepada orang-orang yang ada. Pelimpahan wewenang kepada Kaprodi, Sekprodi, staf TU, Kabak, Kasubag, atau subkoordinator, sampai kepada OB sekalipun, itulah seni untuk membagi tugas. Dan pilar kedua adalah tata pamong atau leadership. Ya tentu sebagai leader, sebagai pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, saya harus menjadi pendengar yang baik. Maka kalian bisa lihat di beberapa tempat ada kotak. Apa itu? Kotak saran. Itu bagian dari saya mendengar. Untuk apa? Kritik yang membangun itu bagus untuk ke depan. Ya. Baik, Bapak. Tadi Bapak sempat menyinggung juga tentang kotak saran. Kebetulan juga Bapak DNK TV baru-baru ini membuka question box juga di Instagram DNK TV untuk para mahasiswa-mahasiswi FDKOM khususnya menyampaikan aspirasi-aspirasinya Pak terhadap fakultas. Nah, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait dengan mengeluhkan juga fasilitas-fasilitas yang masih kurang memadai menurut mahasiswa ya Pak. Seperti misalnya lift yang sering macet begitu, atau kamar mandi yang dirasa kurang terawat, dan juga suasana kelas yang terkadang dari segi fasilitas mungkin proyektornya agak susah atau bagaimana Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak bagaimana Pak? Pertama saya apresiasi ya masukan-masukan dari para mahasiswa. Jika perlu saya dapatkan hasil kuesionernya, maka itu menjadi bahan rapat ya yang kita bisa segera tindak lanjuti. Yang kedua, kita punya mekanisme ya, dalam 2 tahun kita tidak memiliki perkuliahan, maka LCD di ruang itu banyak yang kemudian tidak berfungsi ya karena tidak aktif. Nah, itu kita banyak dapat laporan dari para dosen yang menggunakan ruang itu, dan kita segera melalui Wadek 2 dan subkoordinator umum itu langsung kita tangani ya, karena itu kepentingan bersama. Dan yang kedua adalah terkait lift. Jadi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada area di mana fasilitas itu langsung ditangani oleh fakultas, dan ada fasilitas yang ditangani oleh universitas ya. Seperti misalnya lift ketika rusak, maka sebenarnya kalau langsung lapor kepada fakultas, kita langsung lapor kepada bagian umum di tingkat rektorat supaya langsung memperbaiki. Seperti ruang parkir misalnya, itu kan bagian rektorat, sehingga kalau ada permasalahan yang memang berdekatan di wilayah fakultas, maka kita langsung memperbaikinya. Tentu ketika mahasiswa punya inspirasi, punya keinginan-keinginan terhadap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kita inventaris. Lalu kemudian kita lihat skala prioritas. Mana yang prioritas kita bisa penuhi dan inline dengan kebutuhan fakultas, sehingga kita bisa memenuhinya, terutama ketika anggaran sangat mendukung untuk pemenuhan itu. Baik, Bapak, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari sesi bincang interaktif kita pada hari ini. Tadi kan banyak sekali rencana-rencana atau mimpi-mimpi Bapak yang belum terrealisasikan begitu Pak. Nah, apakah ada niatan tersendiri Bapak untuk kembali mencalonkan menjadi Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Pak? Saya tidak punya keinginan mencalonkan diri ya untuk menjadi dekan. Bagi saya 4 tahun mengabdi, lalu kemudian membawa ya sedikit perubahan, sedikit saya katakan, karena peta perubahan itu begitu banyak. Tapi apabila kemudian
diminta bantuannya, karena itu adalah amanah, dan saya memahami amanah itu dari Allah, dan jabatan adalah tugas dunia dan akhirat, tanggung jawabannya adalah tanggung jawab akhirat, maka saya akan berusaha sebaik-baiknya. Tapi kalau nyalonin, ngojok-ngojokin diri, kayaknya enggak lah ya. Nah, itu. Makasih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan ya yang mendukung saya sebagai dekan selama 4 tahun. Terima kasih atas dukungan, support, sinergi, kontribusi, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang dibangun begitu indah, begitu cantik, sehingga mimpi ini tidak hanya mimpi individual, tetapi menjadi mimpi bersama. Terima kasih. Dan dari saya pribadi, banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan oleh karena itu, saya memohon maaf, ya, atas hal-hal yang mungkin tidak sempurna, mungkin tidak menyenangkan. Insya Allah, saya bersedia untuk memperbaiki diri. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan kepada tim DNK TV dalam program InFokus khusus edisi Bincang Interaktif pada kali ini. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan InFokus, informasi seputar kampus, menyajikan informasi dan berita menarik lainnya yang kami sajikan melalui platform media sosial kami di Instagram @DNKTV dan kanal YouTube DNKTV UIN Jakarta. Saya Nurdiani Syarahmasari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan InFokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.